Bayangin, nah yang 3 orang lagi tuh yang parah. Di pojokan ya. Dipojokin sampai ususnya keluar. Oke, yo, what's up? Welcome back to my channel di Bang Martin Otot. Sekarang gue masih tetap di konten nostalgia nih. Sekarang gue udah memenuhi yang requestan lu pada. Sekarang gue bersama Tio Kokar dan Mario Kokar. Oke, paling perkenalan diri aja nih lu. Perkenalan diri, abis itu lu dari geng mana? Geng atau apa nih? Dibilang geng sih. Gimana tem? Kalau kita gangster bukan, nostal bukan, jadi ya kanan kiri teman aja. Cuman ya kita berteman milih-milih. Kelompok aja lah ya. Ya bilang. kelompok bisa. Dari kelompok mana? Terus habis itu nama panjang. Nama panjang gue Hairul Prasetyo, Bang. Nama panggilannya? Tio. Nggak ada nama panggilan aneh-aneh gitu? Enggak ada. Untuk panggilan gue Tio. Dari Kokar ya? Iya, kok. Terus? Gue Mario Junis. Mario Junus? Iya. Dari Kokar juga? Dari Kokar panggilan banyak sih. Nggak ada nama panggilan aneh-aneh itu? Ada, Bang. Ada bottom. Bottom. Kalau lu ya apa? Gue nggak ada, gue Tio. Nggak ada. Bang. Oke. Dulu lu sekolah di mana ya? Di Karis, Bang, ini pasar Minggu. Oh, kalau lu? SMA BPL, Hutan Kayu. Hutan Kayu. Nggak tahu juga sih itu gua. Gua emang Jakarta Timur. kayaknya ini Jauh. Tapi ini gua baru pertama kali nih ya ngundang orang dari Jakarta sih. Sebelumnya kayak gua nggak pernah deh. Nggak pernah gue ini, baru pertama kali nih. Mana yang mana? Yang- Yang Ari Oh iya. Jakarta. Oh iya, Timur. dia masih Jaktim ya. Masih Jaktim deh. Oke, jadi pertama kali gue pengen nanyain lo ke lo berdua nih ya. Sejarahnya Kokar itu kenapa namanya Kokar gitu? Itu karena di komplek, Bang. Di komplek. Jadi komplek itu namanya apa? Namanya Kokar kompleknya. Nama Nama jalannya. Nama jalannya Kokar. Nama jalan Kokar. Terus itu Kokar itu ada kepanjangannya gak? Ada. Kepanjangannya itu apa? Kalau di komplek itu kan anak-anak mudanya cuman kita orang nih yang nongkrong di situ. Jadi anak muda akhirnya ada nih, ayo bikin dong kepanjangannya apa nih. Akhirnya ada salah satu nyeplos ya kan. Komplek anak remaja aja gitu. Oh gitu. Itu lokasinya dari mana sih tuh? Di Menteng Dalam, Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ternyata Menteng ada juga yang Jakarta Pusat ya? Ada. Gede juga ternyata Menteng, gue baru tahu tuh. Menteng beda-beda, Bang. Iya. Menteng atas, menteng dalam, Oh, menteng sono, taman menteng, pusat, beda-beda. Pulau. Oke. Ini kan banyak banget nih yang request, terutama ke Tio nih. Itu tuh kenapa tuh? Kok bisa banyak banget yang request? Gue nggak tahu tuh emang apakah tuh teman-teman lu atau musuh-musuh lu. Ya tuh gue kurang tahu dah, Bang. Gue kaget tuh temen gue yang ngasih tahu. Iya. Dia kasih tahu, yuk nih lu diundang. Tuh kan gue nggak buka IG Kokar tuh ya. Ya gue kasih tahu, nih yuk tuh lu diundang. Nah lu gue liat, napik Pin. Gue liat tuh di YouTube lo. Wih banyak banget yang komen. Iya. Pertama kali lu kenal tawuran tarkam gitu atau geng? Ini sebenarnya gangster apa ribut kampung sih sebenarnya kalau lu pada? Kalau kita sih ya kita sih kampung biasa aja, cuman karena bertemannya dulu kayak sama MOB kan termasuk Jakarta Gangster gitu. Dia kan punya Jakarta Gangster. Akhirnya kita main, ya akhirnya udah bareng sampai sekarang kumpul. Berarti jatuhnya apa nih? Kampungan lah ya. Soalnya bukan Kampungan. Bukan. Ya kita juga nggak mau dianggap kayak oh ini lu Kokar Gangster gini. Kita nggak mau dianggap kayak gitu. Oke, terus pertama kali lu kenal tawuran antar kampung gitu dari kapan, Bang? Oh itu udah dari dibilang kayak hobi. Dari kapan? Dari SMK? Dari enggak, SMP? dari SD. SD. SD itu udah kenal tawuran ya? udah kenal tawuran. Make gear, Bang. Kan dulu make gear tuh. Iya. Pengen gitu. Dulu SD waktu dulu motor. ribut pakai apaan tuh? Oh dulu pakai bambu. Pakai bambu. Besi Itu kelas berapa tuh? Pertama kali kelas berapa? Ingat gak lu? kelas 5. Kelas 5. Iya. SMP masih tetap. Masih terus lanjut sampai sekarang, cuman sekarang udah agak-agak kurang lah karena nggak baik juga kan buat badan. Kalau Tio Ah, itu. dari kapan lo kenal tawuran? Jadi dari SD tuh zamannya make gear motor tuh diikat make tali. Dari SD. Jadi ini lu berdua satu kampungan atau gimana nih? Yes, Satu kampung. Dia kecil, Bang. Terus kalau misalnya gue pengen nanya nih tentang Kokar, itu dia pertama kali tawuran antar kampung kapan? 2000 berapa? 2000. Oh itu 2011. 2011, 2012 tuh. 2011. 2011. Udah lama juga ya. Sudah.
Sebenarnya sih emang Tuh dari di dulu. situ terbentuk kokar bang, cuman ributnya masih antar kampung gitu. Cuman Sama menteng dalam. masih tuh sama ributnya. menteng dalam, Iya. cuma beda gang. Beda gang, tuh ribut. Terbentuk kayak kokar kayak punya grupnya gitu sendiri Iya. atau terus kalau misalnya lu pernah gak kayak mengingat waktu itu lu pertama kali apa ya? Pokoknya ribut paling seru deh. Ada bang, perbatasan nih selatan pusat, seru tuh bang. Lu pernah ribut tuh? Ini sama Mario juga. Iya, Bang. Iya. Bareng. Lukanya juga Paling- ada sampai sekarang. Paling nanti gue mau nanyain nih cerita lu yang paling seru ribut sama siapa? Kalau lu ntar juga gue tanya Boleh. ribut paling seru. Oke, paling dari Tion dulu deh. Ya. Pertama kali lu ngerasain ribut antar kampung paling seru sama siapa? Abis itu di mana gitu? Antar kampung bagian gua apa sama orang luar tuh bang? Terserah. Kalau sama orang luar itu perbatasan pusat selatan, gua nggak sebutin dah mereknya. Iya. Tuh seru bang, ributnya dempet banget. Tuh mungkin orang-orang tuh pada komen tuh gara-gara itu kali bang. Video. Oh, ada videonya. Kan diarsipin bang. Gue nggak tahu dah. Iya soalnya Video diarsipin. banyak. Videonya banyak. Cuman dari hasil kan karena kita orang juga udah mulai fokus kerja. Ada yang fokus kayak Paras nih. Paras fokus udah buat modelnya dia sendiri. Terus si Kevin mau polisi. buat polisi, jadi polisi. Ya fokus masa depan aja lah sekarang. Makanya tuh video Itu diarsipin. videonya itu di ini di YouTube. di Gikokar. Di Oh, di ada. Gekko. Kan tapi itu lo liat foto-foto doang kan tuh. Ah. Iya, nanti videonya diarsipin bang. Iya. Terus kalau misalnya lu coba ceritain kronologi kenapa lu menilai kalau misalnya keributan itu paling seru bagi lu. Oke, seru aja bang, hiburan. Kalau lagi bete, wah dulu mah hampir setiap hari tem ya. Hampir setiap hari bang, ribut mulu. Tuh dari follower sedikit banget bang. Iya. Itu followers dari 200 200 perak. dari 200 orang dong. Sampai sekarang ya sampai 30.000 karena Iya, ada bener demen juga ya. nonton ribut tuh. Bingung juga sih. Kalau lu Mar Kalau gua ribut kejadian apa tuh yang paling lu inget sampai sekarang? sampai Paling sekarang seru dah. Paling seru. yang paling seru kalau menurut gua sih ya itu doang udah yang ribut di Jakarta Selatan. Itu sama kayak tadi Tio. Perbatasan Yang ya perbatasan Saharjo sama ini doang. Sama yang Itu- satu lagi nggak usah disebut lah. Itu besar-besaran emang. Oh itu parah. Besar-besaran. Itu besar-besaran dari cuman ya yang dari kita-kitanya kayak gua kan kayak Kokar gabungan kan sama Pidong nih. Nah, udah tuh Pidong ribut sama tetangga sebelahnya. Tuh. Jadi gue ribut sama pertama cuma satu kampung nih. Satu kampung, dua kampung. Tapi lama-lama mereka jadi kayak bersatu gitu buat ngebantai gue, buat ngebantai gue sama Pidong. Terus itu berapa orang tuh? Kalau ribut besar kan biasanya sampai puluhan kan tuh banyak. Wah bang, 50 lebih bang. 50 lebih. Iya. Itu musuh, itu musuhnya. Itu musuhnya. Tapi Kalau kalau dari anak-anaknya kita orang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Paling ya 20 orang kan lah. Ya 20 orang. Tapi itu kejadiannya menang tuh. Ya kadang kalau kitanya berantem kan kita juga berantem kan pakai otak juga kan. Biar kita nggak terlalu. Soalnya kan biasanya kalau misalnya kalau ribut-ribut udah besar-besaran gitu udah pasti jatuh korban kan. Soalnya pasti. sama-sama nafsu terus ada punya dendam banget tuh. Pasti. Biasanya sebelumnya pernah kena kan Iya. orangnya. Nah Memang. itu ada jatuh korban gak tuh? Oh banyak, kalau dibilang banyak. Dari antar pihak lu Dari sama pihak gua musuhnya ada, juga. dari pihaknya dia juga ada. Cuman ya rata-rata kalau di pihak gua kenanya juga bukan karena dibacokin, jatuh dibacokin sampai koma, enggak dibacok sampai rata-rata malah nggak ada yang kebacok. Karena kena batu ya, batu. Rata-rata kena batu. Iya. Kena pala, kena badan, muka. Pokoknya tubuh lah. Kalau buat kena sajam itu kayak kena celurit atau apa, nggak ada yang jarang-jarang ada yang kena. Terus selama lu tawuran-tawuran kayak gitu lu punya luka gak? Wih banyak bang. Luka ada Banyak. berapa luka lu? Ini masih ada. Lah ini baru nih. Ini baru. Dan semenjak ini, Ini baru sebulan nih. iya udah sebulan. Baru sebulan. Cuman ya dikit lagi lah. 15% lagi lah dia sembuh. Lu total ada berapa Mara? Luka-luka kena gitu. Bilang ada 10 Tuh ada lima. juga. Tuh. Ini. Terus ini. Terus sama yang di sini. Cuman yang ini nggak terlalu gede jadi nggak gue jahit. Belum di kaki, Banyak juga lo yang nggak ngisi ya. hidung. Lu tapi nggak ngisi ya. Nggak ada bang. Jadi anak Kokar ini dibilang ya gue dibilang percaya lumayan percaya sama yang namanya ilmu kebal gitu. Cuman gue juga kan punya Tuhan juga. Iya. Lebih percaya ke Tuhan. Ya bagus. Terus
Mau lu tunjukin kan nih? Ih, boleh. Tuh, ini paling parah nih. Ini berapa jahitannya? Oh, ini nggak dijahit. Nggak dijahit. Oh, pantesan. Iya, karena ada teman gua anak bakin, nggak usah disebut lah namanya ya. Anak bakin. Jadi gua dulu yang kena, terus nggak lama gua kena, gua mundur. Cuman ya gua masih di tempat, nggak langsung kabur ke dalam atau ngilangin diri, enggak. Nggak, masih megangin. Nggak tahu dia jatuh. Bacokin lah, karena gua mikir juga kan, inisiatif kan. Luka gua begini doang. Ini gua anggap enteng, Bang. Gua remehin banget dah luka ini. Akhirnya nggak sembuh. Gue remehin banget karena banyak yang bilang, tuh lu ntar nggak bisa nekuk, nggak bisa. Lu bukan Tuhan, dokter cuma perantara. Gue bilang ya udah. Itu kena apaan tuh? Oh, ini kena celurit yang model 00 yang Ini panjang. Oh, gede Bang. Yang kayak pelang, cuma dalam tuh Mare. Oh, ini dalam tulang sikutnya kelihatan. Kalau Wajib misalkan kagak lu jahit. kalau gue begini kelihatan. Kalau misalkan gue tekuk begini ya kelihatan tulangnya. Sampai teman gue ada anak timbul. Dia kan yang pengen ngobatin gitu. Cuman dianya juga ragu maksudnya buat ngasih kayak super tetra gitu. Ragu, dia nggak berani ya. Gue akhirnya coba lu tekuk sedikit katanya. Gue tekuk dikit begini. Udah jangan katanya gitu. Nggak kuat katanya, nggak kuat. Tulang kelihatan. Udah jahit aja. Itu gue bolak-balik rumah sakit itu berapa? 3 kali. Tulang Raya Bogor. Iya, di dekat Kelapa 2. Itu lu kejadiannya di mana Bang? Pas kena Ciracas. Oh, di Ciracas. Iya. Terus kalau misalnya tragedi yang pernah paling lu bilang paling mengerikan itu kapan? Ada gak? Mengerikan. Kayak bisa, wah ini kayaknya gue mati nih di sini hari ini gitu. Oh, Ntar kalau jatuh habis itu udah dibolain gitu. Pernah gak? Jatuh sih pernah. Waktu di Semen. Ini semua luka lu gak ada yang pas lu jatuh nih? Enggak. Sama-sama diri? Puji Tuhan enggak. Gak ada? Jadi sama-sama diri semua. Iya. Jadi nggak ada yang kayak misalkan gue jatuh terus gue dibacokin. Enggak. Jadi jatuh jarang. Ya jatuh paling karena gue kena batu atau pas jebol terus dorong-dorongan jatuh. Tapi gue berusaha bangkit terus. Nggak mau sampai dia Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh udah kacau udah. Jangan sampai deh. Ada gak lo kejadian yang paling mengerikan sampai saat ini lo inget? Ini doang sih. Itu. Ini hidung sama ini. Itu barengan? Enggak, beda. Ini udah tahun ini 2020. Yang paling serem kalau menurut lo kejadiannya apa? Yang ceritanya paling serem deh. Kalau yang menurut gue paling serem ya ini Kejadian itu. sikut. Coba lo ceritain dari awal sampai lo kena. Dari awal pas kumpul terus pengen gitu. Iya. Ya, jadi pertama kan gue lagi kumpul. Ya gue yakin nih. Gue pede aja kan karena gue ribut bareng-bareng. Ibarat kata orang-orang yang udah kenal gue dan gue juga kenal dia. Kira gue jalan ke arah Ciracas. Mau berantem di daerah dekat Gor lah gue. Gue tahu. Nah di desanya itu gue kumpul lagi. Karena ada yang kampungannya dekat sama Gor Ciracas kan. Gue kumpul lagi. Pas gue dateng, jadi kan gue belakangan nih. Rombongan gue yang lain udah pada duluan. Gue sampai di situ, gue langsung nggak yakin, langsung down gitu. Gimana? Nggak tahu kenapa gue langsung ngedown. Karena yang pas dari tempat awal pertama yang gue ngumpul, gue lihat badan-badannya sepantaran ya kan. Maksudnya tingginya sepantaran lah. Pas sampai sana, gue datang ngumpul, loh kok Tua-tua? nggak tua-tua, malah lebih muda dari gue. Nah, terus? Kayak anak-anak SMP gitu, kepantaran dari gue bilang, perasaan gue langsung nggak yakin. Terus gue juga ragu buat gue ikut ribut maju ini apa enggak ya. Tapi kalau gue nggak maju takutnya teman gue ada yang kena atau emang gue udah feeling gak enak sih. Feeling juga udah nggak enak karena pertama jadi pas pengen ribut itu gue janjian di Ranco, di jembatan Ranco. Gue pengen ribut di situ, cuman gue nggak tahu siapa yang bawa Toto ke Ciracas, nggak taunya gue jadi malah ribut di tempat musuhnya itu. Ya udah mau gimana, udah terlanjur juga ya kan. Ya udah ayo. Terus gue sampai sana nggak tahu, gue langsung ragu. Nggak lama gue nyampe, nggak taunya nanti udah nyampe nih, ayo keluar. Gue bilang ini langsung keluar, emang musuhnya udah di depan, gue bilang gitu kan. Tapi gue liat sepi, nggak ada apa-apaan, nggak ada rame-rame di depan. Enggak nih, dia udah mau keluar kan, Oke, keluar tuh gue rame-rame tuh. Ada barang
30 motor, 30 motor, 20 motor, 20, Dianya? dia pokoknya 20 motor lebih lah. Bagian dianya. Bagian gua. Oh ya. Jadi kalau pihak musuhnya itu keluar dari gang. Jadi emang gua ribut itu deket kampungnya dia. Jadi di keluar gang itu udah ketemu gua orang. Kira gua mau keluar dari kampungannya yang punya yang nampung gua lah ya. Yang nampung gua, akhirnya gua keluar. Bener tuh, nggak tahu pas gua keluar, gua nyebrang nih ke jalur seberang. Gue jadi ambil jalur yang seberang, jadi langsung ke arah Kelapa 2. Gue di situ gue ribut. Gue bilang gue belum turun karena gue naik motor sendiri. Terus tuh di situ anak kopar nggak ada yang ikut, gue doang. Gue nggak yakin nih, anak-anakan gue nggak ada yang biasanya yang ngedekingin gue cuma yang gue yakin tuh anak-anakan gue nggak pernah ninggalin gue. Iya. Walaupun gue masih batu, masih tetap maju, tetap nggak bakal ninggalin. Akhirnya udah tuh gue ribut nih, tasan dah tuh ya, tasannya banyak banget, nggak habis pokoknya. Gue bilang, jangan mundur. Akhirnya udah keteter. Akhirnya tuh gue ditinggalin sama anak-anak gue yang ngumpul pertama itu, sampai kumpul di titik kedua juga, tinggalin gue ribut. Akhirnya tinggal berapa orang ya? 10 orang ada. Terus sudah dibuletin? Nggak dibuletin, jadi ada yang masuk ke ada yang ke kampungan sebelahnya, kampungan yang nampung gue tadi. Ada yang lurus Kelapa 2 itu. Akhirnya udah pada mundur kan, gue kasih motor gue. Gue bilang pegangin motor gue, tolong pegangin motor gue. Dipegangin tuh, nggak tahu mas siapa tuh, gue ikut. Akhirnya di situ gue ngeliat teman gue sendiri, teman gue cuma beberapa orang kan yang ributin. Sedangkan musuh juga itu musuh 2 jalur itu padat. Terus Rame banget, sumpah. Jadi anak-anak yang gue ribut, anak-anak gue ini 4 orang? Enggak, 4 orang cuma 1 jalur doang. Oh iya. Sedangkan dia 2 jalur full, 2 jalur. Batu banyak, batu nggak ada di situ. Dia nggak main batu. Tapi sajam-sajamnya dia gede-gede banget. Sedangkan sajam-sajam gue kecil-kecil. Terus? Kira ribut tuh sih. Gue tinggal cuma 10 orangan lah ya. Gue ribut. Akhirnya gue kena. Sikut gue kena ini. Gue langsung mundur. Tapi gue mundur nggak langsung lari. Lu nggak tuh pas kena? Jadi gue lagi ngetos nih sama 2 orang. Gue inget banget 2 orang itu. 2 orang, gue mau ngetos nih sama dia. Nah dia mundur nih, 2 orang ini mundur. Agak jaga jarak sama gue gitu, nggak tahu. Dia mikirnya gue, ini batu atau dia mancing gue biar agak maju ke dia terus dicolong. Feeling gue sih emang dia mancing gue agar gue majuan dikit gitu. Terus? Gue maju, emang dia agak jaga jarak, dia mundur dikit. Di situ gue yang gue akhirnya yang di situ yang bareng gue ada 5 orang. 5 orang. Itu yang megang dare cuma 3 orang. 4 orang. Yang satu lagi megang helm. Ributnya megang helm doang. Kira dia tuh gue ribut karena yang dua ini agak jaga jarak. Akhirnya gue agak mundur dikit tuh. Karena gue ribut berlima doang ya kan. Yang 5 orang lagi di belakang masih megang motor, teriak. Dia tuh gue ribut. Nah maju lagi 2 orang ini. Akhirnya gue maju lagi, gue deketin lagi. Gue penasaran, gue deketin lagi. Gue juga mau gimana ya kan, udah begitu di depan mata. Kalau gue kabur gue dikatain kacau ya. Namanya ribut ya kan, harga diri lah ya kan. Maju udah nggak tahu itu benar. Gue maju kedua orang ini lagi, yang kedua kali. 1 orang nih gendut, badannya gede ya, nggak terlalu gendut sih, pokoknya gede lah. Mati dia langsung nyolong gue dari samping, dari dekat trotoar. Mati lo, cepret. Kalau tapi lu nggak tuh? Nggak. Jadi gue di situ lagi posisi begini, nggak begini. Kalau gue posisi gue begini mungkin rusuk gue yang kena, daerah-daerah badan rusuk lah ya. Untungnya gue begini. Jadi sama-sama gue nggak tahu. Dia masuk kan ke tangan gue. Wis, gue liatin. Gue sempat senyum juga sama dia. Gue senyumin tuh. Gue senyum. Nah, dia agak jaga jarak tuh sama gue tuh. Nggak terlalu dekat. Kalau misalkan gue langsung kabur, mungkin dia langsung ngedobrak gue lagi. Cuman di situ gue langsung sok kuat aja kan. Jadi dikira gue nggak akan kenapa-napa kan. Tapi lu udah ngerasain tuh? Itu gue udah ngerasain. Jadi pas masuk ke tangan gue langsung kok gini ya. Berasa nih ya. Berasa tuh langsung kayak perih gitu ya. Pas dikena begitu perih juga. Gue sempet senyum, terus gue langsung puter balik. Gue puter balik badan. Gue lari dulu sebentar, lari berapa langkah.
Terus gue langsung jalan lagi. Tuh di situ belakang gue masih pada ngeributin, masih tos-tosan. Gue tarik, gue liat tuh jaket gue pertama, ih gila robek gede banget. Gue tarik nih jaket gue begini, ya berdarah. Gue tutup, langsung gue pegang, gue tekap begini. Gue tekap udah tuh, tapi gue masih megang BR. Gue bilang, ini BR, gue kena, gue bilang gitu kan. Tangan gue sakit. Gue kasih BR, nggak ada yang mau, nolak semua. Ya udah akhirnya mau nggak mau ya, gue pegang BR itu cuma buat nakut-nakutin doang. Akhirnya gue nggak lama gue kena. Gue sempat masuk juga tuh ke kampungan siapa ya, kampungan gue yang gue masukin. Gue masuk ke situ, cuman gue langsung mikir itu jangan ditinggalin. Gue naik lagi kan, komponnya turun gini. Gue naik lagi tuh, naik motor, gue naik lagi. Gue bilang udah jangan tinggalin motor, jangan tinggalin. Nggak tahu ya, pas gue keluar dari kampung itu Gapura, mata teman gue udah kena, teman gue lagi dibacokin. Itu gue di situ langsung, aduh anjing, gue maju, gue di kokang gue maju begini, gue nggak begini, gue nggak kokang BR. Gue maju begini, dia langsung pada begini, BR langsung diangkat semua, langsung pada, gue mundur, gue kabur. Ada tuh berapa menit di situ, dia ngebacokin teman gue banyak bacokannya di badan, tapi untung aja tuh, dia pakai helm tuh. Kalau nggak pakai helm mungkin palanya juga kena tuh. Sama lu? Enggak, sama yang teman gue ini. Oh. Mungkin dia kenain dia. Iya, mungkin palanya kena. Jaket tuh kaki, celana di daerah-daerah paha, badan sini, badan belakang. Ususnya juga ini udah dikit lagi keluar. Cuman dia. Ya, untungnya ususnya nggak keluar. Jadi cuman robek, cuman gede. Kalau misalkan keluar, mungkin dia udah lewat dah pasti jalan. Iya, pasti lewat. Namanya usus kena angin, bengkak. Di situ juga mukanya udah pucet. Akhirnya anak sono teriak. Jadi anak sono ada yang kenal sama yang dibacok ini nih. Masih temen juga. Nggak tahu teman atau emang dulu sekolah bareng, nggak ngerti juga. Akhirnya ini ambil temen lu. Ayo bangun lo kuat. Ayo bangun, iya. Ayo lo bangun, lo kuat. Lo jangan kayak gini, ayo lo kuat. Dia dibangunin, jatuh lagi. Udah bener-bener lemes. Karena udah darah mulu kan keluar. Dibangunin akhirnya. Ambil teman lo. Sekarang mikirnya kita mau ngambil teman kita aja. Dianya masih rame ya, megang-megang saja. Kalau kita maju, pikiran juga ya kalau kita maju. Totonya cuma pancingan ya kan, kita maju, kita dibacokin juga. Di situ pada ragu. Lumayan dah jaga jaraknya. Jadi gue di Gapura kampungan yang gue masukin, yang gue buat lari gitu. Gue di depan Gapuranya itu. Nah dia ini di seberang jalan, angkat teman lo, ambil. Akhirnya dia teman gue ambil ya kan. Jadi dia orang cabut, teman gue ambil, akhirnya dibawa ke rumah sakit Tugu Ibu. Udah akhirnya ya gue inisiatifnya ya kan. Di situ dia operasi banyak banget, operasi perutnya itu, perut. Tapi dia ada korban tuh. Lawannya nggak ada korban. Udah sehat-sehat dah. Gue orang doang yang buat. Itu gue di situ korban banyak. Berapa orang tuh? 5 atau berapa? 5 kayaknya deh. Karena ada yang pala, di pala juga ada di sini nih. Pala. Terus yang tadi gue bilang jatuh. Lagi kuat kali musuhnya. Emang dari isu ke isu, dari mulut ke mulut, isu sih kayaknya. Cuman gue nggak terlalu percaya juga. Katanya emang kalau dia ribut di situ dia kuat. Katanya begitu. Emang kuatnya dia di situ. Ya gue nggak ngerti juga ya. Kira ya gue anggap namanya manusia kan. Namanya, emang gue lagi apes kali. Emang bukan harinya gue, jadi gue pada kena. Emang hidung nih udah. Dah itu doang sih. Terus kalau lu yuk, nah itu luka lu yang kena apa aja? Tuh itu kenapa tuh? Dia bacok-bacokan bang. Coba-coba Sama anak ini hidung gua batu 2. Nih mah paling parah bang, pahit banget bang. Oh malah yang batu yang pahit. Gua bantuin kampung orang bang. Terus orang undang gua, yuk sini yuk bantuin kampungan gua. Ada sono Cempaka Putih bang, Kemayoran. Di situ gue udah bilang sama dia aja sebelum jalan, gue udah bilang. Ini dia udah gue udah dibilang beda, gue ngeliat dia kok kayak malah pengen banget gitu soalnya kan.
ke Cempaka Putih bilang udah capek gue ngikut ribut kampung orang, kitanya nggak dapet apa-apaan, dianya tenar kan. Mending dia tungguin aja kok biar Koka ribut lagi, ntar Koka ribut juga lama-lama Koka ribut lagi gituin kan. Nah di situ nggak full tim bang, dia nggak ada, banyak yang nggak ada, cuman gue udah bilang ke Bonek bang, ada temen gue, Nek lu jangan ninggalin gue udah bilang gitu bang, maksudnya temenin gue gitu. Nggak tahu ya dia apa, udah ributin duluan ya kan, gue kena batu tuh. Gue udah minjem helm bang situ, karena gue udah tahu musuhnya pasti main batu. Gue udah minjem helm nih sama Bonek yang ada tutupnya, Nek gue minjem helm lu dong. Kata dia, kagak ya, banyak batu, kata dia gitu. Nah gue pakai helm juga, cuman nggak ada ginian nih, nggak ada kacanya. Iya termasuk. Nah nih musuhnya apa, cemen bang, maju mundur iya lu. Gudak jaraknya segini bang, Semario. Gue pengen bacok, kesian bang. Udah tuh, abis itu lihat-lihatan lagi, gue dipetasanin bang. Dia dulu tembakin nih. Nah nih ditompo petasannya. Tompo bang. Nah nih tamu gue yang undang gue nih pada kabur bang. Itu kan gue masih di tengah tuh, pada kabur semua deh. Nah gue lagi bang yang nahan. Jadi yang nahan cuma Kokar doang. Nah tuh gue lagi yang nahan, gue beruber lagi nih tuh. Yang punya acara malah yang punya hajat itu nggak ada, malah kabur. Nah masuk gang cabut. Nah baru pas itu ya kan bang, lihat-lihatan gue nih sama dia, sama musuhnya. Ayo dong sini dong, deketan dong. Lalu sini dong, gue sambit batu bang. Sini gue, badan gue tepuk. Nah terus soalnya gue sombong bang, gue minta lagi. Lagi dong. Pas gue nengok kanan, wah gini bang, tepung mesti batu lagi. Iya kena batu, gue langsung muter balik bang. Pahit banget bang, gue muter balik, gue jatuh diinjek-injek bang. Nah untungnya ada temen gue. Oh tapi lu nggak dikenain tuh? Di situ gue nggak tahu bang, orang puyeng ya kan, namanya kena batu sini gue nih. Enggak disajamin kagak? Itu nggak tahu. Tuh gue jatuh, pokoknya diinjek-injek nih sama tuh yang undang gue. Untung ada temen gue. Lu nggak ngeliat tuh yang gulung lu pakai sajam apa kagak? Gue nggak ngeliat bang, gue muter balik nih, jatuh mana sih? Iya tengkurap. Jadi untungnya pas dia jatuh. Nah gue langsung diangkat tuh sama temen gue. Diangkat ya kan, kata temen gue mah musuhnya udah deket lagi. Nah jadi gue udah lepas lagi, gue jatuh lagi bang, diinjek-injek lagi gue. Diinjek lagi, baru abis itu diangkat masuk gang gue udah. Beruntung sih ya, kalau bilang beruntung dia udah jatuh tapi nggak dibacokin. Iya, jadi ini doang udah. Di ininya mungkin orang-orang udah biarin dia, udah nggak berdaya kan, udah nggak bisa diri. Orang dia udah jatuh udah nggak bisa ngapa-ngapain. Batu kali gara-gara kena batu ya. Itu puyeng bang, sudah parah banget. Batunya segede apa tuh yang lu ingat? Tiba-tiba di komuk bang, jedur gitu. Tapi lu ngeliat batunya segede mana? Gede lah pokoknya. Itu kalau sampai lu jatuh pasti gede itu batunya. Iya bang, orang bilang ayo lagi dong. Soalnya gue sombong bang. Minta lagi gue. Itu kan kejadian yang jidat tuh ya. Tapi ada bekasnya kan? Hidung. Tapi nggak ngapa-ngapa. Iya nggak ngapa-ngapa. Orang sini pas tulang batang ini. Pas tulang batang ini. Ini gue tadi mancung banget bang kayak lu noh. Oh dipotong itunya hidungnya. Dioperasi. Tapi nggak dipotong. Tadi kayak lu tuh mancung banget. Tulang hidungnya dia retak. Bukan patah lagi. Dipotong nggak? Kagak. Tuh biayanya gede gak tuh? Tuh berapa? 18. Gede juga tuh, berarti operasi masih besar tuh ya. Terus kalau misalnya yang itu tuh yang tangan kayaknya parah juga tuh. Ini mah gue sama juga, nggak full tim juga bang, anak-anak gue. Itu hampir nadi tuh kayak. Iya, cuman biasa aja sih bang, kalau ini mah ini yang paling parah. Oh yang itu paling parah. Kalau yang ini mah bocah-bocahan beres segini gini bang, 00 beres 00. Tuh gue juga sama diundang juga, disuruh ikut juga. Pahit bang, pahit. Pokoknya kalau ngikut orang nih pahit. Itu kok lu sering banget diundang-undang orang sih? Lu dibayar apa aliansi lu gitu? Enggak, jadi gini nih. Jadi pas kejadian ribut di perbatasan selatan pusat itu, gue ribut sama kampung itu tuh udah hampir seminggu ada tuh terus ribut berturut-turut. Jadi nih seminggu ini misalkan malam Sabtu ribut, malam Minggu ribut. Nah terus malam Sabtu minggu depan lagi ribut lagi. Jadi ribut terus sampai anak-anak sono sampai banyak, pokoknya diundang banyak banget deh. Undang berapa orang tuh anak kampung mana nggak tahu, rame banget. Sampai tadinya yang ributnya pertama, emang pas ribut pertama berani banget tuh dempet dia. Terus dempet tuh pertama 3 orang doang bang, 3 orang doang tuh dibacokin tuh sama teman gua yang kecil Apes, yang corbe kan, dimajuin karena udah nafsu kan, udah sombong banget aja 3 orang doang. Nah sisanya 3 orang nih belakangnya baru rame ribut tuh gua. 3 orangnya dia 3 orang, yang satu cuma megang bambu, terus yang satu megang gesper, yang satu tangan kosong. Gimana nggak greget ya, gimana kita nggak, gue bikin mati loh ya. Akhirnya udah tuh ya kan ribut nih, dibacok nih sama Apes nih, dibacok, gue ditepak bang,
ditangkis sama dia. Udah ih nggak kenapa-napa, wih seru nih, dibacok lagi nih, jeder, ditangkis lagi sampai yang BR 00 ini. Gue kan teman gue yang bawa BR 00 nih, CR solid gede, dia juga ikut ngebacok tapi ditangkis juga, celurit bang, tajam ya kan. Dibacok tapi nggak ngapa-ngapa juga. Wih gila, di situ langsung pada mundur tuh, sempat muter balik badan. Tapi untungnya teman gua dia bawa ini yang tembakan, cuman dibilang tembakan bohongan, kayak bohongan, bukan bener peluru. Terus Kira dia tembak ya kan, ditembak airsoft gun lah, bisa dibilang airsoft gun, ditembak nih, citut. Namanya airsoft gun, pelurunya dari jauh mana kena sih kan, tembakin. Nah dia di situ langsung pada takut dia, jadi kebalik. Yang tadinya gue yang takut karena dia pada nanggisin kan. Kira udah tuh gue lari, langsung pas dia nembak begini, dia nembak begini, anak sana langsung pada putar balik. Gue lari di situ langsung gue lari. Nah gue lari nggak tau ini gue lari bareng musuh, dan sedangkan anak-anak gue masih di belakang gue. itu yang gue bacokin ya, yang lo tarik nih sini. Gitu. Jadi gue di situ itu dibilang kejadian seru juga, lucu juga. Jadi pas gue lari, gue kira gue lari ini bareng anak-anak gue, nggak tahu gue lari di musuhnya itu. Terus gue kaget ya kan, kok gue ingat ya gue lari bareng musuh. Nah gue tangkep nih yang pengen ngebacok teman gue tadi, Apes. Sempet kan tuh, jadi kan dia ngebacok sekali 2 kali, nah baru tuh teman-temannya pada datang kan. Nah Apes ini pengen dibacok kan, akhirnya gue ingat banget nih kan jaketnya, gue tarik. Dia kan pakai jaket kupluknya cuma nggak diikat ke kepala gini kan, di kupluknya ngewor-ngewor gitu kan, gue tarik begini, dia kaget langsung jatuh. Pas dia jatuh, dia bangun lagi begini, gue tarik lagi jaketnya, gue tarik terus, jadi gue tahan. Untungnya pas gue tahan, langsung Tio tuh pokoknya anakan gue langsung dah. Ampunan bang, sudah kasihan, ampun. Itu di situ langsung, jujur. Tapi hancur tuh dia, nggak hancur. Di begini korbannya banyak hancur. Pas di yang kejadian pertama itu korbannya banyak. Tapi untungnya di gini bang, kok kagak mau kena komuki tuh, batukin sama anak. Untungnya di begini nih. Yang sakti? Nah yang sakti ini nggak ninggalin. Jadi gue kan megang nih, gue megang 1 orang ini. Nah nggak taunya itu gue kira kan korbannya cuma 1, nggak tau 3 orang lagi di samping jatuh, berentetan jatuh. 4 orang totalnya tuh ya kan, bacokin. Jadi Tio ngebacokin yang ini doang nih yang gue pegangin. Iya dah, karena gue ribut di situ. Yang menurut anak-anakan gue, parah banget itu dia korban. Tapi itu liau tuh. Enggak. Untuk beruntung tuh dia enggak. Korbannya banyak tuh. Kan, wah nih korban ini. Oh itu 4-4-nya kena semua tuh? Kena semua rata. Ada yang bacok badan. Nah yang dipikirin anak gue nih, yang ususnya ini. Karena jadi pas dia di depan rumah sakit nih, ada nih dia nge-live nih pakai akun IG-nya dia kan. Dia nge-live, gue masuk. Akun Kokar ini masuk ke live dia. Nah di situ dia ini nakut-nakutin gue, mampus lu, gue pisum lu, ayo lu, gue pisum lu. Lumayan duit pisumnya buat mabok, ingat banget gue. Saya kan lumayan nih, itu di situ langsung pada down tuh gue. Wih anjing dipisum lagi, ususnya keluar lagi kan, gimana? Nah udah tuh tutup akun tuh sementara, udah. Tapi nggak jelas juga dia malah live gitu. Nah di situ gue mikir, tapi kok masuk kok di live sih kan? Gue juga dia juga kan nggak, maksudnya dia misum gue, cuma kan nggak punya ya malu juga ya kan, lo kok ribut main pisum ya kan, paling malas gitu bang kalau ribut di daerah selatan gitu. Kalau ribut daerah selatan gue ya, bukan di selatan Lenteng Agung, maksudnya bukan selatan gue ini gitu. Dia ributnya main pisum. Terus udah tuh gue ribut masuk jalur hukum tuh? Enggak, beruntungnya enggak. Oh di speak doang ya? Iya, gue nggak tahu di speak doang apa main pisum bener, tapi nggak polisinya malas nyari gua kan, atau nyari Kokar ini, cuman gimana akhirnya udah tuh tutup akun. Sampai gua orang yang punya akun pribadi juga dihapus-hapusin fotonya nggak dihapus, diarsipin. Biasanya kalau udah lapor ke polisi udah pasti gampang sih nyarinya. Bener sih, polisi kan cuman pintar. Iya, gua akhirnya takut tuh di situ, pada takut ya. Nongkrong ya, pada jarang nongkrong, udah seminggu lewat biasa aja nih ya kan. Udah akhirnya akun IG Kokar balikin lagi, akun pribadi gue juga udah pada ditunjukin lagi. Nah udah dah kelar kan. Udah akhirnya, tapi dia masih nantang terus. Oh dia mau ngebalikin tuh ya, mau ngebal. Iya ceritanya mau ngebalikin, tapi ngebalikinnya tetap sama gue yang nyamperin.
bukan dia nyamperin gua. Terus dia makin kuat tuh. Kagak kok malam Biasa song. aja. Malam song dia. Sama aja, Gimana? enggak dibilang beda emang pertama. Maksudnya enggak kuat, ya kuat mungkin kuat juga, ya kan. Gua enggak mau sih enggak terlalu ngeremehin orang ya. Cuman ya bedanya rakyat itu lebih rame. Lebih rame dari pertama-tamanya. Itu gue ditongolin beceng, Bang. Sama dia. Iya, jadi gue lagi lebih maju nih. Gue deketin nih, main sabut-sabutan, pengen tos-tosan. Gimana nggak kaget ya kan? Nggak pas gue lagi ngedobrak begini, nggak keluar tuh dari pohon-pohonan ya kan, ngagetin begini depan muka, gimana nggak kabur? Kabur gue di situ, muter balik. Tapi Cuman di ya dalamnya- tetap dibalikin lagi. Di situ langsung pada ngomong, pistol lo bohongan, ayo tembak dong, pada gitu. Jadi tuh Kokar dianggapnya tuh jadi Kokar orang-orang taunya Kokar ini orang-orang kebal. Kalau ribut suka nangis-nangisin atau apa kalau ribut kuat dia nggak kenapa-napa. Padahal mah dia nggak tahu, padahal emang Kena ya? kitanya sok kuat aja. Kena ya udah. Iya, kena tetep. Cuman ya anak-anak Kokarnya pada sok kuat, dibilang sok kuat, pada sok kuat. Kayak Apes udah jatuh dibacokin. Ya cuman bangun lagi, lari. Masih lari. Terus yang tangan lu kenapa tuh? Tuh bantuin kampung orang juga, Bang. Gimana tuh ceritanya? Gue pertama ada temen gue beler namanya. Ayo ikut sonoe. Ikut nih. Ada dah, Bang, kampungan. Hah? Iya. Ayo bantuin ayo. Kita lawan no. Ada dana lawan nih. Ikut Noeler, gue bilang tuh, ikut Noel, ada Bang, gue pengen ribut juga itu dua kampungan yang mau ribut, cuman nih teman gue yang ya pengen ikutin yang dia, yaudah ya gue ikutin nih Bang, bis itu udah sampai sono ya kan, udah sampai depan-depanan sama musuhnya nih, nah ini yang undang gue nih Bang, nggak ada batang hidungnya Bang, maksudnya pada di belakang, lu sono majuin duluan, bego kan gue gituin Bang ya, kan namanya dia yang punya hajat, lu majuin duluan, ntar kalau lu nggak kuat baru gantian, gue gituin ganti-gantian. Jadi kagak mau. Nah, abis itu gue berdua sama Beler nih. Sama temen gue ada Greg. Gue bertiga doang, Bang. Gue buru-buru nih. Mundur. Nah, pas di sini nih ada yang bear gede banget. 00 apa? Gue ditigain, Bang. Yang kiri nih megang batu. Nah, ini yang megang bear gede nih di tengah nih. Nah, sini megang CR cuman kecil, Bang. Nah, gue lagi pepet sama dia nih. Nah, dia nih maju mundur nih gini ngokang. Nah, pas yang kiri nyambit batu gue nih, untung gue tangkis, Bang. Sprut gitu, kalau kena komuk lagi gue, iya untung gue tangkis, sprut. Nah ini langsung ngokang Bang, langsung ngokang gini. Nah gue langsung ngokang juga, baju kan situ gue, spread. Udah pas, masih diem tuh situ, tapi dia katanya jari juga putus sih Bang, pengen putus gitu. Oh dia? Iya. Jadi terus lu kena situ tuh? Lu nya kena situ? Iya gue langsung cabut ya kan, gantian nih. Udah langsung gantian. Oh itu korban ada 2 tuh bagian lo? Korban gue doang. Soalnya kan teman gue maksudnya pengen nyari gue. Oh iya. Dia di mana nih ya kan? Iya, nah dia lewat Cipto tuh. Dia Cipto enggak tahu musuh ada di Cipto. Dia udah kudak tuh dia temen gue berdua doang. Dia udah kudak sama bear yang gede lagi. Tapi enggak kenapa-napa. Enggak kenapa-napa. Lu nya dirawat di mana tuh? Sono ada. Pertama gue di klinik. Itu kena berapa jahitan tuh? 5 jahitan. Dah paling kayak gitu aja guys tentang Atio sama Mario dari Kokar atau remaja 126 ya. Boleh, Kokar boleh, remaja boleh. Sama aja kan, remaja cuman panjangan dong. Lo ada ini gak Nyong? Ada IG medsos yang mau di-share ke YouTube? Boleh. Apa tuh? IG apa? Ya IG gua. @mario.junius. Lo? Gue Tio Prastio _ 126. Oke. Terus kalau IG-nya Kokar? Remaja 126 Jakarta. Oke, ntar bisa lo follow, ntar klik di deskripsi aja. Terus ada gak nih buat pesan-pesan gitu buat anak-anak yang masih tawuran atau musuh-musuh lo? Buat anak-anak yang masih tawuran, apa yang lo tanam itu yang lo tuai gitu aja Bang. Iya. Ada juga sih. Apa? Kalau buat lo yang masih suka tawuran, mau lo punya ilmu kebal atau apa, jangan pernah sombong, jangan pernah takabur karena ketoprak di atasnya masih ada kerupuk. Jadi di atas langit masih ada langit, jangan pernah sombong. Oke, ada lagi? Dah. Paling kayak gitu ya guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik tombol loncengnya biar ntar lu ngikutin di video-video berikutnya. See you, bye.